Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syamsumardi dengan NIM 21105030130. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mata kuliah pengantar linguistik dan filologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, tekstologi. Apa itu tekstologi? Tekstologi adalah salah satu cabang ilmu filologi yang memiliki fokus kajian pada isi teks naskah. Pembeda utama dari kodikologi adalah jika tekstologi berfokus hanya pada intristik atau isi teks itu sendiri, sedangkan kodikologi lebih berfokus pada naskah atau fisik dari teks tersebut. Atau bisa kita simpulkan bahwa tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Dan adapun seorang ahli yang bernama Bell menerangkan bahwasannya teks adalah hasil rangkaian ekspresi linguistik terstruktur yang membentuk kesatuan utuh. Teks juga merupakan produk formal pilihan dari sistem tema tata bahasa yang membawa arti semantik dari proposisi melalui kalimat yang dihubungkan dengan cara kohesi. Atau bisa diartikan teks merupakan kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Teks itu berupa lisan, tulisan, dan cetakan. Dan adapun isi teks itu adalah ide, amanat pengarang kepada pembaca, dan dapat terjadi naskah muda dan teks tua. Dan selanjutnya 10 prinsip tekstologi. Yang pertama, tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Yang kedua, dimulai dari penyuntingan. Selanjutnya, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Selanjutnya, teks diteliti sebagai keseluruhan. Yang ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. Yang kedelapan, perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. Yang kesembilan, penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti pula. Dan yang terakhir, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Selanjutnya diawali dengan inventarisasi. Yang pertama, dilakukan jika sudah menentukan objek. Yang kedua, meneliti jumlah naskah, misalnya melihat katalog di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, katalog adalah buku yang berisi berbagai naskah dalam suatu koleksi. Yang keempat, katalog deskriptif. Yang kelima, katalog daftar. Adapun kesalahan teks menurut Reynolds dan Wilson 1974. Yang pertama, tulisan tangan kurang jelas. Yang kedua, penggeseran lafal. Yang ketiga, haplografi atau penghilangan huruf. Yang keempat, tambahan huruf atau diktografi. Yang kelima, tertukar. Dan yang terakhir adalah terpengaruh kata lain. Selanjutnya adalah metode penyuntingan. Metode penyuntingan terbagi menjadi dua, yaitu edisi naskah tunggal dan edisi naskah jamaah. Yang pertama, edisi naskah tunggal. Edisi naskah tunggal yaitu penyuntingan terhadap sebuah naskah dengan diikuti oleh campur tangan peneliti berdasarkan pengetahuan luas, akal sehat, dan sumber lain, berupa pembetulan terhadap kesalahan-kesalahan kecil yang terdapat dalam teks. Dan juga bisa diawali dari pencarian di katalog. Yang kedua, disimpulkan kodeks Unicus. Yang ketiga, menurut Robson ada dua cara, yakni edisi diplomatik dan edisi kritik. Dan adapun edisi diplomatik yaitu menerbitkan suatu naskah seteliti-telitinya tanpa mengadakan perubahan. Edisi diplomatik yang baik adalah hasil pembacaan yang teliti oleh seorang pembaca yang ahli dan berpengalaman. Dalam bentuknya yang paling sempurna, edisi diplomatik adalah naskah asli direproduksi fotografis. Dan edisi kritik adalah cabang ilmu penelitian teks, filologi, dan kritik sastra yang mempelajari identifikasi varian teks atau macam-macam versi naskah, tulisan tangan, maupun buku cetak.
Berarti edisi diplomatik dapat disimpulkan yang pertama menyajikan semurni mungkin seolah-olah teks asli. Yang kedua reproduksi fotografis, difoto tanpa mengubah. Yang ketiga tanpa interpretasi dan transliterasi, apalagi membagi kata dan punktuasi. Yang keempat hanya menarik bagi pembaca pencinta orisinil. Dan contohnya ialah Mukhtasar Tawarikh Al-Wusta. Dan edisi kritik yang pertama memasukkan campur tangan peneliti, yang kedua filolog sudah mentransliterasikan, membagi kata, menandai kata dengan huruf kapital, dan menyesuaikan ejaan, berkomentar semua pada catatan kaki, dan memberi daftar kata sukar. Tujuan agar dinikmati lebih luas, filolog juga menambahkan dengan membuat tafsiran sendiri. Yang selanjutnya adalah edisi naskah jamak. Metode naskah jamak adalah metode kritik teks yang menggunakan beberapa naskah varian. Metode ini dilakukan ketika naskah ditemukan tidak hanya satu, tetapi dilakukan terhadap naskah yang jumlahnya lebih dari satu naskah yang ditemukan. Dan edisi naskah jamak terdapat dua metode, yakni metode landasan dan metode gabungan. Yang pertama metode landasan. Menurut Sodardi, metode landasan ialah penyuntingan dengan mengambil satu naskah yang dianggap paling baik kualitasnya. Dan metode landasan juga dapat diartikan yang pertama, menurut tafsiran peneliti, naskah-naskah yang ditemukan berbeda nilai. Yang kedua, pilih salah satu berdasarkan tujuan. Yang ketiga, naskah yang paling berkualitaslah yang diteliti, naskah lain untuk perbandingan. Dan catat perbedaan perbandingan dalam aparatus kritis. Dan yang selanjutnya adalah metode gabungan. Metode gabungan adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara menggabungkan dua metode sekaligus, yakni metode eliminasi dan metode substitusi. Naskah dan prasasti. Naskah merupakan tulisan tangan pada buku dan bahan tulisan tangan. Dan prasasti adalah sebuah dokumen atau piagam yang ditulis di atas batu atau bahan yang awet. Prasasti biasanya ditemukan di situs arkeologi yang menandai akhir zaman prasejarah atau babakan, atau saat manusia belum mengenal tulisan dan masa zaman sejarah manusia mulai dari mengenal tulisan. Dan dapat disimpulkan prasasti merupakan tulisan pada batu, batu bata, logam, gerabah, dan kayu. Naskah juga panjang dan memiliki informasi yang lengkap, sedangkan prasasti pendek, ringkas untuk pengumuman atau penanda ukiran nama dan jabatan. Naskah itu anonim dan prasasti ada nama, dan tahunnya. Naskah juga banyak karena disalin, sedangkan prasasti hanya sedikit. Dan adapun definisi naskah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama, karangan yang masih ditulis dengan tangan, karangan seseorang yang belum diterbitkan, bahan-bahan berita yang siap di riset, dan rancangan. Naskah dalam filologi. Naskah dalam filologi adalah dokumen yang ditulis atau di dalamnya terdapat hasil tulis tangan, baik berbahan kertas, daluang, lontar, bambu, kulit kayu, rotan, dan lainnya yang perlu diperbaiki ada dianalisa kembali. Perbedaan naskah dan teks. Yang pertama, kodikologi. Naskah merujuk pada fisik dokumen. Tekstologi, teks merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen tersebut. Selanjutnya ialah ruang lingkup kodikologi. Yang pertama, identifikasi. Tempat penyimpanan naskah, judul naskah, nomor naskah, jumlah naskah, tanggal penulisan, tempat penulisan, penulis atau penyalin, pemilik naskah, dan informasi lainnya. Yang kedua ialah bagian naskah. Bahan atau alas, cap kertas, warna tinta, kondisi naskah, jumlah halaman, jumlah baris per halaman, dan backlight, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ialah tulisan, aksara, jenis huruf atau khot, tanda koreksi, pangtuasi,
rubrikasi, iluminasi, ilustrasi, dan sebagainya. Terus selanjutnya ialah penjilidan bahan sampul, rusuk, pengikat, motif sampul, dan lain-lain. Selanjutnya sejarah naskah, riwayat naskah, kolofon, ciri-ciri kepemilikan naskah, cara memperoleh naskah, penggunaan lainnya, serta catatan lain yang menunjukkan umur atau sejarah naskah. Selanjutnya ialah unsur dari kodikologi. Yang pertama, tempat penyimpanan naskah, alas naskah, cap kertas atau watermark, umur dan daya tahan, penulisan, iluminasi, dan ilustrasi. Tempat penyimpanan naskah. Tempat penyimpanan naskah terbanyak di Indonesia terdapat di Perpustakaan Nasional, menghimpun sejak 2 abad. Naskah juga banyak tersebar di balai bahasa, museum, pesantren, yayasan, pemerintah daerah, masjid, perpustakaan, dan universitas dan istana. Alas naskah. Alas naskah merupakan sesuatu yang dipakai untuk menulis teks sehingga menjadi sebuah naskah. Di dunia terdapat bambu dan sutra, itu di Cina, daun palma di India, batu bata dari tanah liat Mesopotamia, papirus di Mesir, baja, linen, velum, sutra perkamen itu di Iran, kertas di Eropa, kain di Bima, kulit binatang di Ibrani, dan terakhir batu, kulit, kura-kura, tulang, gading. Daluang. Daluang merupakan sejenis kertas yang dibuat secara tradisional dari kulit kayu bagian dalam. Di Indonesia saat ini masih diproduksi di Garut, Purworejo, dan Ponorogo. Watermark. Gambar yang membayang di dalam kertas tertua pada tahun 1282. Watermark juga ada garis tipis horizontal dan garis tebal vertikal, berarti sebelum 1810. Tujuannya ialah sebagai simbol dagang, kualitas, ukuran kertas. Di Indonesia terdapat kertas daluang, lontar, daun nipah, kulit kayu, bambu, rotan, janur, daun enau, daun pandan, telapa gajah, dan batu kelapa. Naskah pesantren banyak menggunakan daluang. Kertas pertama kali diciptakan oleh Sai Lun dan dirahasiakan sampai Cina jatuh. Abad ke-13 baru tersebar. Di Indonesia kertas naskah buatan Inggris, Italia, Jerman, dan Singapura 1965. VOC membuat pabrik kertas di Indonesia.